Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan-pembahasan yang masih berkaitan erat dengan dunia bisnis. Untuk topik yang akan kita telaah pada kesempatan kali ini, yaitu tentang manajemen piutang. Kita tahu bahwa manajemen piutang ini merupakan sesuatu yang amat penting untuk dicermati oleh kalangan pelaku bisnis. Dengan manajemen piutang, maka perusahaan tentunya akan lebih memiliki peluang untuk meningkatkan potensi pertumbuhan perusahaan, manakala manajemen piutang di perusahaan tersebut dapat terkelola dengan baik. Kita tahu bahwa manajemen piutang ini merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan demi mengelola piutang usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Pengelolaan piutang ini di dalamnya juga meliputi tentang aktivitas planning, kemudian aktivitas monitoring, dan juga aktivitas controlling terhadap dana yang akan ditagihkan. Manakala suatu perusahaan dapat menerapkan manajemen piutangnya dengan profesional, maka tentunya perusahaan tersebut akan dapat mengambil cukup banyak manfaat. Di antara berbagai macam manfaat yang dapat diambil oleh perusahaan dengan tata kelola piutang yang baik, maka perusahaan tersebut akan mampu dalam meningkatkan profitnya. Jika pengelolaan piutang dapat berjalan dengan baik, maka piutang akan dapat ditagih dan diterima oleh perusahaan sesuai dengan aturan yang ada. Piutang yang tertagih ini akan dikonversikan sebagai kas perusahaan. Tentu ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan labanya. Dalam artian kata, piutang yang tertagih merupakan sumber profit bagi perusahaan. Manfaat yang lain dari penerapan manajemen piutang yang baik yaitu akan membantu perusahaan dalam menghadapi kompetisi bisnis. Perusahaan yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan piutang dengan baik biasanya juga memiliki kemampuan untuk menghadapi tingkat persaingan bisnis secara optimal. Jika perusahaan menerima banyak profit,
maka akan semakin kuat pula posisi perusahaan tersebut. Dengan demikian, akan semakin mudah pula bagi perusahaan tersebut untuk bersaing dengan para kompetitornya. Kemudian manfaat yang ketiga dari pengelolaan piutang yang baik, yaitu bahwa dengan manajemen piutang yang baik akan membantu perusahaan dalam mengurangi resiko kecurangan. Dalam hal ini, resiko kecurangan bisa muncul dari banyak sumber. Salah satunya dari piutang yang tidak dibayar atau sama sekali tidak bisa dilanjutkan. Ini bisa terjadi pun karena ada beberapa faktor. Faktor tersebut bisa jadi karena kesalahan perusahaan dalam memilih pelanggan, atau bisa pula karena faktor-faktor yang sifatnya eksternal. Misalnya kondisi perekonomian yang memang sedang tidak baik. Itu adalah beberapa manfaat yang bisa diambil oleh perusahaan yang menjalankan manajemen piutang dengan baik. Kita tahu bahwa akan ada selalu resiko muncul. Dan ini perlu diwaspadai oleh perusahaan. Jika perusahaan dapat menjalankan strategi yang tepat, maka resiko-resiko yang bisa saja muncul tentu akan dapat diminimalisasi. Nah, di dalam proses meminimalisasi munculnya resiko tadi, maka perusahaan seringkali menerapkan suatu konsep, yang mana konsep itu sering disebut dengan konsep 5C, di mana C yang pertama adalah yang berkaitan dengan karakter. Pengelolaan piutang itu harus dilandasi dengan karakter kejujuran. Kemudian C yang kedua yaitu capacity. Untuk C yang kedua, capacity ini berhubungan dengan kapasitas perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Kemudian yang ketiga yaitu capital, di mana capital ini mendeskripsikan kondisi finansial dari suatu perusahaan secara menyeluruh. Kemudian C yang berikutnya yaitu kolateral, yang mana kolateral ini menunjukkan jaminan yang dimiliki oleh konsumen. Dan C yang kelima yaitu condition,
yang mana untuk condition ini berhubungan dengan kondisi ekonomi dari calon konsumen secara menyeluruh. Nah, suatu perusahaan dengan adanya manajemen piutang ini, maka perusahaan tersebut juga harus menyusun dengan apa yang disebut dengan kebijakan pengelolaan piutang. Manakala suatu perusahaan menyusun kebijakan pengelolaan piutang ini, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, yaitu dengan menawarkan kebijakan kredit. Dalam hal ini, perusahaan wajib menentukan berapa nominal dana yang diterima sekaligus periode waktu dari pelunasan kredit yang ada. Dan perlu diingat, kebijakan kredit ini haruslah disetujui oleh pihak konsumen. Jika tidak ada persetujuan dari konsumen, tentu kebijakan kredit ini tidak akan bisa dijalankan. Kemudian yang harus diperhatikan yang kedua, yaitu menagih secara berkala atas piutang yang ada. Perusahaan dalam hal ini harus mempertimbangkan proses penagihan secara berkala, yang mana ini ditujukan agar konsumen menjadi lebih tertib dalam membayar kreditnya. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan penagihan dengan mengunjungi konsumen-konsumen yang ada secara personal ataupun secara langsung. Ini nampaknya sangat tradisional. Akan tetapi, ini merupakan salah satu cara yang cukup efektif, karena dengan cara ini ada kemungkinan yang cukup besar bahwa konsumen akan langsung membayar tagihannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan membuat ataupun menyusun suatu standar kredit. Standar kredit yang dimaksud di sini yaitu yang tentang kualitas kelayakan kredit dari calon konsumen dengan ketentuan perusahaan. Perusahaan haruslah menentukan kriteria dari konsumen yang bisa mengajukan kredit. Perusahaan pun harus mempertimbangkan berbagai faktor, utamanya yang menyangkut tentang rasio cakupan bunga, yang menyangkut tentang rasio utang, dan juga yang menyangkut tentang riwayat kredit yang ada pada konsumen.
Itu beberapa hal yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan dalam menyusun kebijakan pengelolaan piutangnya. Nah, manajemen piutang ini dilakukan oleh perusahaan tentunya agar terhindar dari berbagai resiko yang berasal dari pemasukan kredit yang ada. Apa itu? Yang pertama adalah seluruh piutang yang tidak tertagih. Ini resiko. Ini bisa terjadi karena memang pengawasan yang kurang. Bisa juga terjadi karena perusahaan salah dalam memilih pelanggan, atau bisa juga karena faktor kondisi ekonomi yang sedang tidak baik. Kemudian yang kedua, resiko dari piutang yang tidak lancar bisa pula muncul karena kinerja dari sumber daya manusia, khususnya bagian penagih piutang yang memang kurang profesional. Kemudian yang ketiga, piutang yang tidak dibayarkan sebagai piutang. Ini tentunya memiliki pengaruh langsung pada pencatatan keuangan yang dapat mengurangi profit perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu resiko pengelolaan piutang ini muncul. Bisa juga karena data pelacakan piutang yang tidak valid. Serta yang kelima, pelunasan piutang yang lewat dari jatuh temponya. Ini tentu juga akan menimbulkan beban tambahan bagi perusahaan. Jika hal tersebut kejadiannya bersifat terus berulang. Nah, di dalam pelaksanaan manajemen piutang usaha bagi perusahaan ini, tentu ada proses yang berjalan. Bagaimana proses manajemen dari piutang usaha ini? Proses yang pertama adalah perusahaan menentukan kredit pelanggan. Penentuan kredit pelanggan ini didasarkan kepada berbagai informasi yang menyangkut tentang kredit pelanggan, dan ini utamanya untuk membantu perusahaan dalam memutuskan apakah perlu untuk dilakukan pembayaran di muka daripada memperpanjang rentang kredit. Kemudian yang kedua, memonitor keterlambatan pembayaran. Ini merupakan sesuatu yang amat penting, utamanya untuk mengawasi secara teratur tentang kapan setiap pembayaran jatuh tempo, dan juga perusahaan bagaimana mampu mengirimkan pengingat pembayaran yang sesuai. Melalui komunikasi yang intens dengan pelanggan, akan dapat mencegah terjadinya non-pembayaran. Sehingga ini akan memastikan
bahwa arus kas perusahaan akan dapat terjaga dengan sehat. Dan yang ketiga, mempertahankan hubungan pelanggan dengan baik. Sangat penting bagi perusahaan untuk menangani setiap keluhan ataupun setiap pertanyaan yang muncul dari pelanggan dengan tepat sekaligus cepat. Ini sangat penting agar hubungan kerja tetap dapat terbina dengan solid. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang manajemen piutang. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat yang lebih luas lagi bagi kita, utamanya bagi para pelaku bisnis. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema pada sesi berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.